Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Family of Christ Community yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu sukacita yang luar biasa pada hari ini, hari yang spesial, di mana kita bersama-sama diberikan anugerah kemurahan oleh Tuhan untuk merayakan, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu hari ini menjadi sebuah hari yang sangat khusus, karena kembali kita diingatkan bahwa ada satu pribadi yang luar biasa, yang namanya Tuhan kita Yesus, yang sudah menyelesaikan semua misinya, dan semua itu dia lakukan untuk kebaikan kita. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kabar baik, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus pimpinannya sehingga setiap firman, setiap sharing pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kasih dan setia dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, di hari kami memperingati dan juga merayakan hari kemenangan, yaitu Engkau sudah naik ke sorga sebagai utusan Bapa yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini, biarlah Tuhan memberkati setiap firman kabar baik yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka telinga kami, hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Saudara, ini adalah perkataan-perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus menjelang detik-detik dia menyerahkan diri atau dia ditangkap oleh tentara Roma sebelum dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Tentu pesan-pesan ini menjadi pesan yang sangat penting untuk murid-murid pada saat itu. Dan tentu juga menjadi pesan yang penting dan menjadi berkat, menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Karena memang pada akhirnya juga di mana murid-murid tidak mengerti apa rencana Tuhan, tidak tahu apa yang terjadi hari atau bahkan jam di depan mereka, 1 jam di depan mereka, hari berikutnya nggak ada yang tahu. Bahkan mereka memiliki pengharapan-pengharapan yang sebenarnya jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita tahu bagaimana Yesus harus menyerahkan dirinya, ditangkap, dia mati, di kayu salib, dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah dia bangkit, setelah berapa hari kemudian, 40 hari kemudian, dia menyatakan dirinya kepada semua murid-muridnya, dan dia naik ke sorga. Tentu pesan ini tidak bisa kita pisahkan, karena ini adalah pesan-pesan terakhir. Dan pesan terakhir ini memberikan makna kepada kita, betapa rindunya Tuhan, betapa rindunya Yesus, untuk kita mengerti hatinya bahwa dia mau kita berada di tempat yang dia sediakan. Memang biasanya kalau kita membaca ayat ini, kita akan mungkin interpretasinya adalah kepada orang
yang sedang berduka karena ada yang meninggal, dan di sini berbicara tentang Tuhan menyediakan tempat, itu memang satu pengharapan, itu satu kepastian buat kita. Bahwa secara rohani kita semua akan datang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan ini, di dalam kekekalan. Tetapi bagaimana dengan hari ini? Bagaimana dengan kita yang masih menjalani hari-hari yang sulit, hari-hari yang mungkin berat? Apakah Tuhan tidak memberikan tempat yang terbaik dalam kehidupan kita? Nah, inilah yang ingin saya bagikan di hari kenaikan ini. Bahwasannya selain daripada kekekalan yang Tuhan sediakan untuk kita, pengharapan yang besar ini saudara, tentu Tuhan tidak lepas tanggung jawab. Dia tetap ada dan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Dan mungkin kita bertanya, di mana tempatnya? Kalau ini merujuk kepada kerajaan sorga, ini merujuk kepada kekekalan, di mana dia pergi kepada Bapa, dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Nah sekarang kalau di dunia seperti apa tempat yang dia berikan bagi kita? Di dalam ayat 27 saudara, kita melihat Yohanes 14 ayat 27. Ini menjadi poin penting. Dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara, ada dua kalimat terakhir yang persis sama dengan apa yang diungkapkan oleh Yesus di ayat yang pertama. Ayat yang pertama Yesus juga berkata, jangan gelisah hatimu. Jadi sebenarnya pada umumnya kita tuh memang mengalami kegelisahan. Pada umumnya manusia memiliki sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Yang pertama, kalau dia meninggal, apakah ada jaminan? Dan Yesus sudah menjawab itu. Yesus sudah menjawab bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gelisah, kita tidak perlu gentar. Kenapa? Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang memberi kepastian. Kita pasti memperoleh kerajaan sorga. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Di kayu salib. Dan dia sudah pergi kepada Bapa. Dan dia berjanji menyediakan tempat bagi kita. Dan ada kegelisahan yang kedua. Tentunya buat kita yang hidup hari ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini tanpa melihat pribadi Yesus secara fisik, secara langsung. Mungkin itu juga yang dialami oleh murid-murid. Kalaupun di antara mereka sudah ada yang bisa mengerti bahwa satu waktu Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Seperti apa Tuhan membawa mereka? Tempat seperti apa yang Tuhan sediakan bagi mereka ketika menjalani kehidupan di dunia ini? Saya mau katakan pada pagi hari ini, di hari kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, kita mempercayai perkataan-perkataannya. Dia berkata, percayalah kepadaku. Karena ini adalah kunci untuk kita. Percaya untuk dua hal, saudara. Yang pertama, percaya bahwa dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu sudah pasti. Jangan pernah saudara ragukan hal ini. Seringkali iblis datang berusaha untuk mengintimidasi, menuduh, mendakwa kita, berusaha untuk mengingatkan kembali dosa-dosa kita, dan kita berpikir kita belum diampuni. Sehingga kita merasa ragu apakah kita sudah diselamatkan atau belum. Apakah itu tergantung dari perbuatan kita atau tidak. Tetapi kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan terjadi atas hidup saudara. Keselamatan terjadi atas hidup kita. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena hasil dari perjalanan hidup kita ini. Selama kita hidup, kita berusaha berbuat baik dan kita diterima. Bukan itu. Paulus berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan karena perbuatanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui iman atau percaya. Jadi untuk hal yang pertama, yang Yesus tahu persis, yang menjadi satu keraguan, ketakutan, kegelisahan manusia pada umumnya, Yesus sudah menjawab. Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, percayalah kepadaku. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu.
Amin, saudara. Dalam setiap ibadah-ibadah penghiburan ketika ada saudara-saudara kita seiman meninggal, saya senang membagikan satu topik khotbah yang saya berikan judul menuju kepada kepastian. Pergi dalam kepastian. Ini yang menjadi satu keyakinan saya, bahwa setiap orang yang percaya, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka tidak pergi dalam keraguan-raguan, dalam sebuah misteri entah kemana, sampai di mana, seperti apa. Tapi saya percaya janji Yesus sudah digenapi, bahwa kita pergi dalam kepastian di dalam janji Yesus. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada hal yang lebih penting daripada itu. Karena kita masih hidup. Karena murid-murid setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid masih hidup. Murid-murid masih harus menjalani kehidupan mereka hari demi hari. Bahkan mungkin dengan tantangan yang tidak lebih ringan, malah lebih sulit, lebih katakanlah lebih buruk mungkin dari sebelumnya secara situasi dan kondisi. Dan kita tahu mereka menghadapi kerajaan Roma yang begitu represif, yang begitu sangat kejam sekali menindas orang-orang percaya pada saat itu. Tetapi ada janji Tuhan yang harus kita selalu percaya. Dan itulah tempat yang terbaik untuk kita hari ini. Itulah yang saya bacakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bagaimana supaya tidak gelisah dan gentar hati kita menghadapi tantangan kehidupan hari-hari ini? Yang begitu luar biasa, saudara. Setiap hari kita mendengar kabar buruk, pandemi yang belum selesai, tsunami COVID yang luar biasa terjadi di negara-negara yang tidak jauh dari kita. Barusan saya kemarin melihat ada satu video yang diposting oleh seorang mungkin dari Malaysia ya, dekat sekali dengan kita. Di mana ada satu bangsal ratusan mungkin ribuan orang sedang dikarantina. Tidak ada tempat lagi. Itu menggambarkan situasi keadaan kita yang tidak semakin lebih baik. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi jaminan kita hari-hari ini? Percayalah perkataan Yesus. Damai sejahteraku. Saya tidak melihat ini sekedar kata-kata dari Yesus. Untuk kita, dia yang sudah naik ke surga secara fisik. Dia yang sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi ada satu perjanjian. Ada satu hal yang luar biasa. Bahkan saya berani katakan sebuah tempat yang Tuhan sediakan secara rohani untuk kita. Yaitu apa? Damai sejahteranya. Peace from God. Ini bicara tentang kehadirannya yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh tembok. Tidak, saudara. Tetapi keberadaannya secara roh hadir dalam kehidupan kita. Sehingga dia mau berkata, damai sejahteranya tidak pernah meninggalkan kita. Damai sejahteraku, ku berikan, ku tinggalkan bagimu. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan, damai sejahteraku. Yesus menekankan bahwa ini bukan milik siapa-siapa, ini miliknya sendiri, ini adalah pribadinya sendiri. Dia tidak meminjam dari orang lain untuk diberikan kepada saudara. Tetapi dirinya sendiri, secara rohani, damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Haleluya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Saya tahu pergumulan kita berbeda-beda. Ya, ada yang berkata, pastor, kenapa saya nggak kayak dia? Kayaknya dia ya tenang-tenang aja. Kok kayaknya dia lebih diberkati daripada saya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tapi kita tidak pernah tahu sesungguhnya setiap orang memiliki bebannya masing-masing. Terlepas dari beban seberat
mungkin seburuk apapun itu, kita punya pegangan, yaitu damai sejahtera Yesus Kristus. Ketika Yesus naik terangkat ke surga, dia berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Amin. Yesus menegaskan kembali, "Aku menyertai kamu, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri." Itulah kehadiran Roh Kudus hari ini dalam hidup kita. Kehadiran pribadi Yesus dalam Roh Kudusnya yang membuat kita tidak perlu gelisah dan tidak perlu gentar. Kalau mau jujur secara manusia, saya dan saudara pernah nggak merasa takut? Sering. Pernah nggak merasa gelisah? Mungkin iya. Cemas, ragu, itu manusiawi, saudara. Setiap orang bisa mengalaminya. Tetapi pertanyaannya, atau maksud saya permasalahannya, apakah saudara tinggal terus di dalam keraguan atau kegelisahan itu atau tidak? Dan banyak orang tidak bisa keluar. Mereka terus berada dalam kegelisahan itu. Kenapa? Mereka lupa atau memang mereka sama sekali tidak pernah mendengar perkataan Yesus. Bagi Anda dan saya orang percaya, saya yakin saudara pernah mendengarkan perkataan Yesus. Firman yang hidup. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya mau katakan, hanya firman Kristus yang membuat kita keluar dari intimidasi ketakutan. Hanya firman Kristus yang membuat kita tidak dikuasai oleh kegelisahan, tidak dikuasai oleh kegentaran, gentar dalam hati, ada ketakutan. Ini memang keadaan yang pasti terjadi. Berapa hari ini berita dunia dihiasi dengan ada perang yang sedang terjadi antara di Middle East, Israel dan Palestina. Wah, perang roket yang luar biasa. Saya tadi pagi ketika melihat video berita itu, saya membayangkan bagaimana seandainya kalau saya ada di lokasi itu. Tetapi ada beberapa cuplikan gambar yang saya lihat. Di atas langit Tel Aviv, saudara, sedang ada roket. Ya, ini masalah politik ya, tidak ada, sebenarnya tidak, saya tidak mau menyinggung masalah-masalah yang lain, tetapi masalah politik antara dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Mereka saling berperang. Tapi ada orang yang berjalan biasa di mobil biasa. Ya. Mungkin kalau saya dan saudara yang ada di negara yang tidak ada peperangan ini, ketika melihat itu pasti kita takut, tidak akan berani keluar rumah lagi. Tapi saya melihat ada orang-orang di jalanan, di tempat di mana di atas kepala mereka langit di sana tuh sedang terjadi perang roket antar dua negara yang luar biasa. Ya. Tapi mereka biasa-biasa aja. Tiba-tiba saya diingatkan. Bukankah Tuhan berkata, "Damai sejahteraku kuberikan bagimu." Ini kayak menggambarkan tentang bagaimana ketika ada persoalan, ada masalah, ada bahkan ada peperangan yang luar biasa. Kita masih bisa tetap bersyukur. Apakah kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Apakah kita masih bisa tetap merasakan damai dan sejahtera itu? Kalau kita mau pakai kekuatan kita mungkin bisa. Tapi hanya bertahan sebentar saja. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata, damai sejahteraku kutinggalkan. Tuhan memberikan, meninggalkan. Di mana? Bukan di gereja, di gedung gereja. Dia nggak meninggalkan damai sejahtera di gedung gereja, saudara. Atau gedung yang paling indah. Memang gedung-gedung yang indah kalau kita datang, wow, ada satu perasaan senang, luar biasa. Tapi sesungguhnya damai sejahtera Tuhan dalam bentuk rohnya tidak tinggal di gedung atau benda-benda mati. Jadi di mana? Katakan, dia tinggal di dalam roh saya. Amin. Dia tinggal di dalam roh saudara. Dia tinggal di dalam hidup saudara. Dan dia yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan satu balance, keseimbangan dalam pikiran dan hati kita. Untuk tidak takut, tetapi juga kita memiliki hikmat, kita memiliki hal yang baik menghadapi hal ini. Sehingga apa, saudara? Tentu kita tidak menjadi orang yang
ceroboh. Ceroboh maksud saya adalah orang yang, kan Tuhan tinggal di dalam saya, nggak apa-apa. Saya jalan kemana-mana, saya makan apa saja. Misalnya dalam masa pandemi ini, saya nggak perlu pakai masker, saya nggak perlu cuci tangan, saya nggak perlu takut dengan kerumunan atau dan sebagainya. Dan kita hidup sembarangan. Bukan begitu. Saya percaya Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Dan Roh Kudus itu begitu gentle. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu memberikan akal sehat kepada kita. Sering saya katakan dan saya tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Amin, saudara. Tapi Dia memberikan kita roh kekuatan, kasih, dan sound mind, ketertiban. Inilah pekerjaan damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang berpikir karena kita sudah di dalam Tuhan, kita pasti nggak akan mengalami hal yang buruk, atau sehingga kita menyia-nyiakan hidup ini. Kita pikir kita seperti orang yang kebal. Tidak juga, saudara. Tuhan memberikan kita hikmat. Kembali kepada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Sesungguhnya apa inti kenapa kita berada di sebuah tempat yang luar biasa? Saya mau berikan judul kira-kira sharing saya ini, walaupun sudah di tengah-tengahnya, sebentar lagi selesai, itu tempat yang terbaik adalah di dalam Yesus Kristus. Dia sudah berjanji, Dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan hari ini saudara dan saya ada di tempat yang terbaik itu. Apa itu? Tadi saya sudah katakan, yaitu damai sejahteranya. Tapi kalau kita mau menggambarkan secara lokasi seperti apa sih? Ini yang saya katakan sebuah zona, sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah teritori rohani. Saudara berada di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, semuanya sia-sia, saudara. Karena ada kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pertolongan selalu dari Tuhan pada waktunya. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Dikatakan Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pagi hari ini atau hari ini, di mana kita sedang mengingat akan kenaikan Yesus Kristus, kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, kita selalu berada di dalam takhta kasih karunia Tuhan. Ini bicara teritori spiritual, di mana satu wilayah rohani yang Tuhan izinkan kita tinggal, saudara. Tuhan izinkan kita berada di sana. Tuhan izinkan kita mengalami kasih setianya. Mazmur berkata, Tuhan memagari aku dengan kasih karunia-Nya, dengan kasih setianya. Saudara mau kemanapun, percaya ada pagar rohani yang menyertai kita. Pagar rohani itu berbicara secara roh dalam hidup kita. Ada masalah, ada sesuatu yang buruk bisa terjadi, sakit, penyakit, semuanya bisa terjadi. Mungkin bisa membuat kita takut, mungkin iya, tetapi semuanya itu tidak dapat menguasai roh kita. Dan terlebih lagi, mulai membantu emosi kita, pikiran dan jiwa kita tidak menjadi kalut, putus asa, takut, gelisah, dan gentar. Tapi kita kembali mengingat, oh, saya ada di dalam takhta kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sangat mengasihi saudara. Yesus sangat mengasihi kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah bangkit untuk kita. Dia sudah naik ke sorga untuk saudara dan saya. Haleluya. Saya berdoa biarlah di hari kenaikan Yesus Kristus ini, kita tidak perlu ragu akan kehidupan kita. Jangan takut dan gentar dan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Dia sudah menjamin semuanya. Kehidupan kita, baik kekekalan maupun kehidupan kita hari ini, sudah dijamin oleh Tuhan. Dengan apa?
dengan Roh Kudus-Nya, damai sejahteranya memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara, kita bersyukur buat firman Kristus yang kita sudah terima pada hari ini. Saudara dan saya berada di tempat yang terbaik. The best place in the world is the throne of grace. Tempat yang terbaik di dunia ini adalah di dalam takhta kasih karunia Tuhan. Sehingga kita datang kepada Tuhan, kita tidak membanggakan apa yang dapat kita lakukan. Tapi kita berkata, Tuhan, I'm nothing without you. Saya tidak ada apa-apa tanpa Engkau. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Yang kita bisa banggakan adalah berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Aku bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita bisa datang kepada Tuhan karena Dialah yang melakukan semuanya untuk kita. Bagian kita sangat sederhana dan itu yang Tuhan tunggu senantiasa. Believe in God. Trust to the Lord. Percaya terus kepada Tuhan. Itulah kekuatan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Di hari kenaikan-Mu pada hari ini, kami bersyukur, kami boleh mendengarkan kabar baik. Dan biarlah dimanapun kami berada, mungkin ada saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami ketakutan, kegentaran oleh karena situasi, kondisi, keadaan di sekitarnya yang tidak baik yang mereka sedang hadapi. Tapi kami bersyukur ada firman-Mu yang datang berkata, damai sejahtera Yesus sudah diberikan, bahkan tinggal dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut. Karena Yesus yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang sudah menerima kabar baik pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah. Kami masuki takhta kasih karunia-Mu. Sehingga kami mendapatkan pertolongan setiap waktu. Karena kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang sudah mati, bangkit, dan sudah naik ke surga untuk kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang sudah diberkati Tuhan, dan sudah menerima mujizat Tuhan, dan percaya Tuhan sudah memberkati kita semua, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, saya percaya pada hari ini, kita merayakan hari kenaikan, di hari yang dimana kita bisa nikmati, juga bersamaan dengan libur lebaran, kita mengalami kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa pada hari Minggu, ya, minggu yang akan datang, saudara, kita bersama-sama kembali akan bertemu dalam ibadah hari Minggu, pukul 9 bersama Family of Christ Community. Puji Tuhan saudara, terima kasih untuk perhatian dari kita semua dan sudah mengikuti firman Kristus melalui tayangan ini dari awal sampai selesai. Kami percaya saudara sudah diberkati. Bagi saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan kami dalam pemberitaan kabar baik, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan berkat finansial mendukung pelayanan kami melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini untuk memberikan persembahan, dan juga bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur, grace giving atau perpuluhan, saudara berikan dengan sukacita dan kami percaya Yesus yang memberkati kita semua. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate.